Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Para pemirsa dimanapun Anda berada, mari kita lanjutkan kajian kita, ringkasan Riyadhus Shalihin, yang kita saat ini akan masuk bab babun fi bayani kathrati turuqil khair, tentang banyaknya jalan-jalan menuju kebaikan. Di sini Imam An-Nawawi rahimahullah taala menjelaskan, mengutip ayat wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bi alim. Apapun dari kebaikan yang engkau lakukan, Allah Maha tahu. Enggak ada yang tersembunyi. Rp1 yang Anda infakkan, Allah tahu. Sesuap nasi yang Anda berikan kepada fakir, Allah tahu. Kalimat zikir yang Anda ucapkan di tempat yang tersembunyi pun Allah tahu. Allah Maha tahu. Maknanya, hendaknya kita senantiasa sadar akan diri kita yang selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kejelekan yang kita lakukan. Disebutkan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Yang berbuat baik sekecil apapun akan Allah lihat. Allah perlihatkan kepada orang tersebut. Yang jelek pun demikian. Tapi kita akan tinjau kita akan melihat dari sisi begitu pemurahnya Allah. Itu kebaikan sangat banyak. Dan sangat banyak. Sehingga kalau ada orang, sampai dikatakan, kalau ada orang susah masuk surga, ini bukan susah jalannya, tapi memang buta matanya. Padahal jalan surga sangat banyak. Di rumahnya ada jalan surga, di kantor ada jalan surga, dia di saat mencari nafkah pun jalan surga. Begitu luasnya jalan surga dan begitu banyaknya jalan surga. Di sini ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nawawi, meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih. Diriwayatkan dari Sayyidina Abi Dzar radhiyallahu anhu, Imam Muslim meriwayatkan hadis tersebut. Dari Abi Dzar radhiyallahu anhu aidan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Wa kullu tasbihatin sadaqah. Setiap ruas yang ada di tubuh manusia ini ada sedekahnya. Wa kullu tasbihatin sadaqah, dan setiap tasbih yang dibaca oleh seorang hamba adalah sedekah. Wa kullu tahmidatin sadaqah, dan pujian kepada Allah, tahmid, membaca alhamdulillah, ada sedekah. Wa kullu tahlilatin sadaqah, dan juga tahlil la ilaha illallah yang dibacanya sedekah. Wa kullu takbiratin sadaqah, dan takbir juga adalah sedekah. Wa amrun bil ma'ruf wa sadaqah, mengajak kepada kebaikan sedekah. Wa nahyun 'anil munkar sedekah. Oh, begitu mudahnya. Ini sedekah. Wa yaji'u min dzalika rak'ataini yarka'uhuma min ad-duha. Dan ketahuilah, sedekah-sedekah yang banyak tadi yang disebutkan, itu ternyata bisa didapat pahalanya dengan melakukan sholat duha. Ini Nabi ingin memberitahu kepada kita bahwasanya begitu pentingnya sholat duha, dan itu adalah salah satu jalan menuju kemuliaan, menuju Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai di antara kita ada hamba-hamba yang tidak melakukan sholat duha. Sholat duha niatnya sederhana, para bapak, ibu, para pemirsa, cukup niat, ya Allah aku mau sholat duha, gitu saja. Allahu Akbar. Kalau pakai bahasa Arab, nawaitu usolli sunnatul duha raka'ataini mustaqbil qiblati lillahi ta'ala. Barangkali yang tidak bisa bahasa Arab, cukup kita melakukan sholat duha. Aku sholat duha 2 rakaat. Allahu Akbar. Setelah matahari terbit kemudian meninggi, diperkirakan setinggi tombak, ujung tombak, meningginya matahari, kalau mungkin 10 menit, 15 menit setelah terbit matahari, itu namanya waktu duha. Sedikitnya adalah 2 rakaat. Untung-untung bisa sampai 8 rakaat. Dan ini jangan ditinggalkan. Ini adalah sholat yang sangat dikukuhkan kesunahannya. Ini adalah kalau ikan besar, bukan ikan cedol kalau Jawa Timuran, bukan ikan kecil, bukan, tapi ikan besar. Dan orang cerdas seperti itu akan beribadah yang sekiranya pahalanya besar sekali. Lakukan sholat duha, kayak kemarin sudah kita sebutkan, ba'diyah, sholat ba'diyah yang mengiringi sholat fardu adalah pahalanya besar. Dan ini disebutkan yang namanya sholat duha itu sudah memenuhi sedekah dari semua ruas-ruas kita. Dan juga sedekah-sedekah yang luar biasa dari takbir, tahlil, itu semuanya. Begitu mudahnya untuk kita mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan satu amalan yang ringkas
diperlihatkan kepada Nabi. Sadarlah wahai hamba Allah, kalau perbuatan kita ternyata disodorkan kepada Rasulullah yang mengaku cinta Nabi tapi pekerjaannya tidak benar, jangan-jangan dia bohong. Yang mengaku cinta kepada Rasulullah setelah tahu Nabi akan diberitahu, akan disodorkan kepada Nabi semua pekerjaannya, lah kok masih nyantai. Yang jago sholawatan, yang jago zikir, yang jago maulidan. Mana? Bagaimana perilaku kita ini dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi di saat mendapatkan atau melihat amal hambanya bagus, Nabi bergembira dan mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka gembirakan Rasulullah wahai pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di amal-amal baik hamba-hamba Allah atau umat Nabi Muhammad, Nabi melihat itu semuanya dan Nabi mengatakan bahasanya, "Wajatu min mahasini amaliyah", termasuk kebaikan-kebaikan yang bisa dilihat Allah. Al-adha, kotoran. Yubatu anit thariq, yang diambil dari jalan. Subhanallah. Makanya jangan kita tuh malas mengambil kotoran, duri atau apapun yang di pinggir jalan, bekas air kemasan, gelas-gelas air kemasan, ambil, dan itu ada maknanya di hadapan Allah Subhanahu. Ada hitungannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dilihat oleh Rasulullah, ini hamba yang baik. Imatatul adha an thariqil muslimin, lihat mengambil satu kotoran yang bakal mengganggu kaum muslim, kulit pisang dan sebagainya. Cuman karena kita punya kurang ilmu sehingga tidak peduli ini semuanya. Bahkan mungkin pun kita tidak pernah ragu-ragu membuang kulit pisang di pinggir jalan. Sehingga di belakang kita ada orang terpeleset. Dan itu juga dosa. Jangan sampai dianggap remeh. Maka berusahalah kita untuk bisa melakukan kebaikan semacam ini. Sampai apa? Wajadtu min masawi amaliha, termasuk kejelekan yang jarang disadari. Itu apa? An-nukha'atu. Nukha'ah adalah membuang dahak, membuang ludah. Takunu fil masjid, la tutfan, di masjid dan tidak dibuang. Termasuk, mohon maaf, membuang kotoran kulit atau apa saja kotoran, mohon maaf ya, membersihkan ini, dibuang di masjid, kotoran di masjid, motong kuku di masjid dan sebagainya. Itu termasuk yang akan dilihat oleh